Hai teman-teman IDN Times Community, gimana kabar nih semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap patuh dengan protokol kesehatan COVID-19 ya. Perkenalkan aku Laras, host IDN Times yang bakal nemenin teman-teman di video pembelajaran materi workshop Lombok Writers Festival 2022. IDN Times yang berpengalaman dalam menyelenggarakan event skala nasional untuk penonton milenial dan Gen Z ingin membantu pemerintah NTB untuk menyusun dan menyelenggarakan event lokal yang melibatkan anak muda untuk mempromosikan NTB, juga termasuk pariwisata dan event internasional MotoGP di Nusa Tenggara Barat. Dan melalui event Lombok Writers Festival 2022 ini, sebuah festival menulis yang memberikan pelatihan terkait produksi dan pengoptimalan konten yang akan diselenggarakan di Pearl of Trawangan, Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat pada 9 dan 10 Maret 2022. IDN Times akan menghadirkan narasumber yang berpengalaman dan seru banget tentunya. Serta kita pengen ngajak sobat milenial semua yang memiliki ketertarikan untuk menulis dan membuat konten kreatif, gak hanya mempromosikan pesona keindahan alam serta keunikan budaya NTB ya, tapi termasuk dalam hal promosi produktivitas masyarakat melalui ekonomi kreatif. Dan tentunya memperkenalkan Mandalika sebagai kawasan pariwisata otomotif dunia dengan berlangsungnya perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika pada bulan Maret nanti. Lombok Writers Festival 2022 terselenggara berkat dukungan penuh dari Pertamina, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, PLN, dan Telkomsel. Juga didukung oleh Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, PT ASDP Indonesia Ferry, dan Gerbang NTB Emas. Nah, Sobat Milenial, sebelum kita mengikuti serangkaian acara Lombok Writer Festival nantinya, IDN Times akan memberikan teman-teman pembekalan materi pembelajaran terkait penulisan lokal news dengan topik Jadi Penulis Andal dengan Berita Lokal. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita bakal nonton terlebih dahulu nih video tutorial IDN Times Community. Video ini tuh video apa sih? Nah, dalam video ini kalian bakal diajak untuk melihat lebih dekat gimana sih cara nulis artikel di IDN Times Community biar hasil tulisan kalian nantinya bisa publish dan makin mengenal IDN Times Community. Yuk kita tonton aja video tutorial IDN Times Community. Sobat milenial, sekarang nulis di IDN Times Community nggak harus dari depan laptop seharian loh. Kalian juga bisa nulis dari HP sendiri. Caranya, unduh IDN App di Play Store atau App Store, install dan buat akun di sana. Setelah selesai buat akun, sentuh tombol tanda plus di bagian tengah bawah layarmu dan pilih tulis berita untuk mulai menulis artikel. Kemudian, pilih topik yang kamu inginkan. Jika kamu ingin menulis artikel dengan tema kuliner, kamu bisa pilih topik food. Jangan lupa tulis judul artikel yang ingin kamu tulis. Misalnya, kamu ingin menulis soal kuliner di Lombok, maka kamu bisa memilih judul 5 kuliner tradisional khas Lombok yang wajib dicoba. Ingat, jumlah karakter maksimal dalam judul adalah 70 karakter ya. Excerpt ini fungsinya sebagai cuplikan artikelmu agar pembaca nantinya bisa tergoda untuk membuka dan membaca artikelmu. So, buat yang menarik ya. Kita beralih ke gambar sampul. Kamu bisa unggah gambar yang kamu inginkan. Jangan lupa tulis sumber gambarnya sesuai dengan panduan menulis IDN Times Community ya. Kamu bisa cek di bit.ly/panduan menulis IDN Times untuk cara mengunggah gambar terbaru. Setelah mengunggah gambar, kamu bisa mulai menulis paragraf pembuka untuk artikel. Panjang paragraf pembuka yang disarankan terdiri dari sekitar 3-4 kalimat. Buat paragraf pembukamu semenarik mungkin agar pembaca tertarik untuk tetap berada di dalam artikelmu. Untuk subjudul, kamu bisa mulai mengisi dengan daftar apa saja yang ingin kamu masukkan ke dalam artikelmu. Ingat, beri nomor dan huruf kapital hanya di awal kalimat aja ya. Jangan lupakan soal gambarnya juga. Masukkan gambar ke dalam tiap subjudul agar pembaca makin mendapat informasi tambahan soal apa yang ingin kamu bicarakan. Di bawah gambar, tulis paragraf deskripsi tentang subjudul dan gambar yang kamu pilih agar artikelmu semakin jelas dan informatif. Ingat,
Yang namanya paragraf pasti terdiri lebih dari 3 kalimat. Semakin informatif artikelnya, akan semakin baik pula bagi pembaca. Aturan listicle di IDN Times Community adalah minimal terdapat 5 subjudul, sehingga kamu bisa ulangi langkah-langkah tadi hingga terpenuhi 5 subjudul. Kamu bisa pilih bagian tambah section jika masih ingin menambah subjudul lainnya. Agar artikel tidak hilang, disarankan untuk sering menyimpan artikel dengan mengklik tombol save yang ada di pojok kanan bawah. Jika semua sudah selesai, jangan lupa buat paragraf penutup yang menarik dan klik kirim yang ada di pojok kanan atas. Selamat, kamu sudah berhasil menulis artikel di IDN Times Community. Perlu diingat, semua artikel yang masuk ke meja editorial harus dimoderasi terlebih dahulu dan tak bisa langsung diterbitkan. Jika lebih dari 2 minggu artikelmu masih belum terbit, bisa jadi artikelmu belum sesuai dengan standar IDN Times Community. Kamu bisa lagi loh baca-baca ulang panduan menulis di dashboard IDN Times Community dan perbanyak baca artikel serupa agar pengetahuanmu makin bertambah. So, selamat mencoba! Nah, Sobat Milenial, selanjutnya kita bakal masuk ke acara inti nih, yakni pemaparan materi yang mengangkat topik jadi penulis andal dengan berita lokal. Kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang seru banget nih. Nah, kita punya narasumber yakni seorang editor IDN Times Nusa Tenggara Barat, Kak Lingga Uni. Yuk kita sapa aja dulu mendingan. Halo Kak Lingga Uni. Halo Kak Laras. Kak Lingga, gimana kabarnya di sana nih Kak? Alhamdulillah kabar baik, semoga kita semua sehat selalu ya. Alhamdulillah kalau gitu. Berarti Kak Lingga udah siap dong ya buat ngisi materi ini? Siap banget, kita belajar sama-sama ya teman-teman. Oke, well Kak Lingga untuk tempat dan waktu dipersilahkan. Terima kasih Kak Laras. Jadi teman-teman, selamat datang di Lombok Writer Festival 2022. Saya Lingga Uni akan memaparkan materi tentang artikel bagaimana sih cara menulis artikel lokal atau lokal news. Jadi teman-teman nanti di sini akan belajar bersama saya seperti apa kiat-kiat menulis berita lokal. Jadi nanti kita semua akan mendapatkan beberapa informasi tentang local news itu seperti apa sih, apa saja yang harus dipersiapkan agar berita lokal itu bisa banyak dibaca oleh orang lain atau orang dari luar daerah. Kita coba ya mulai. Nah, di benak teman-teman semua apa sih yang dipikirkan kalau mendengar tentang berita lokal? Nah, pasti di pikiran kita berita lokal itu artikel apa yang berasal dari daerah-daerah. Jadi yang pertama harus kita ketahui itu tentang media nih, peran media di era digital itu apa saja. Jadi pada umumnya media itu berperan sebagai sumber informasi. Jadi teman-teman, kita semua bisa mendapatkan informasi dari media di era digital ini kan mudah sekali ya. Kita tinggal buka gadget, kita buka laptop, kita sudah bisa dapat informasi. Nah, tapi teman-teman, sekarang itu media bukan hanya untuk menerima informasi, teman-teman juga bisa memberikan informasi apa saja yang teman-teman ketahui, teman-teman bisa menulis di berbagai platform yang ada. Nah, kalau di IDN Times sendiri, itu ada IDN Times Community. Teman-teman bisa menulis apa saja yang ada di pikiran teman-teman, ide-ide teman-teman di dalam IDN Times Community tersebut. Next. Nah, kita masuk ke teknik penulisan berita. Jadi dalam menulis berita itu setidaknya ada beberapa unsur ya. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya apa itu 5W 1H. Nah, dalam menulis berita, mau berita lokal ataupun bukan berita lokal, jadi unsur 5W 1H ini harus tetap ada. Jadi apa yang terjadi, di mana hal itu terjadi,
kemudian kapan peristiwa itu terjadi, siapa yang terlibat di situ, mengapa itu bisa terjadi, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Eh, 6 hal ini harus ada dalam satu berita, satu artikel. Jadi setelah kita mengetahui apa yang terjadi, nah kita akan melakukan observasi. Observasi ini tujuannya untuk agar kita bisa mendapatkan fakta, fakta yang sebenarnya. Jadi kita mencari tahu informasi yang kita dapatkan itu apakah benar atau tidak. Kita mengumpulkan data, kemudian kita menganalisis data itu, apakah data itu memang benar-benar relate dengan informasi yang kita dapatkan dan informasi yang akan kita berikan kepada orang lain. Setelah itu kita akan menyimpulkan data-data yang kita dapatkan itu. Nah, setelah itu kita mau memperkaya informasi yang kita dapatkan, kita akan melakukan wawancara. Wawancara ini sangat penting ya teman-teman. Jadi untuk memperkuat data yang kita dapatkan itu kita harus melakukan wawancara dengan orang yang memang berkompeten di situ. Jadi kita harus pastikan bahwa narasumber kita itu memang orang yang kompeten di bidang itu, sehingga artikel yang akan kita dapatkan nantinya adalah artikel yang memang kuat, baik itu secara data maupun informasi lainnya yang akan kita sampaikan. Nah, kita juga dalam melakukan wawancara itu sebenarnya mirip-mirip ya seperti kita akan mengobrol ya, tapi harus diperhatikan bahwa wawancara itu untuk menggali informasi. Jadi kita ada sedikit perbedaan ketika kita ngobrol dengan kita melakukan wawancara. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita akan melakukan sesi wawancara. Jadi yang pertama itu kita harus membuat janji terlebih dahulu dengan narasumber kita. Jadi janji temu ini sangat penting agar kita tidak menyita waktu narasumber kita, ternyata pada saat itu dia sedang sibuk begitu. Jadi kita harus buat janji. Kemudian setelah kita membuat janji, kita harus mencari tempat yang representatif untuk kita melakukan wawancara. Jadi kalau suasananya itu nyaman, enak, jadi wawancara juga bisa berjalan dengan baik. Jadi teman-teman bisa lihat di layar apa saja yang harus diperhatikan ketika melakukan wawancara. Jadi sebelum kita melakukan wawancara, ada baiknya kita juga minta izin. Kalau misalnya ini boleh direkam nggak? Ini boleh disebarluaskan nggak pernyataannya? Apakah ini on the record atau off the record? Jadi itu hal-hal yang sangat penting ya. Jangan sampai ternyata narasumber kita itu hanya ingin memberikan informasi kepada kita, tetapi tidak berkenan agar namanya disiarkan atau disebarluaskan. Jadi itu namanya off the record. Jadi teman-teman harus pastikan nih ketika wawancara, oh ternyata ini off the record. Kalau gitu saya harus cari narasumber lain untuk melengkapi berita saya, tetapi saya perlu informasi dari narasumber ini sehingga data-data yang akan saya dapatkan ini bisa semakin kuat seperti itu. Next. Nah, menulis berita itu sebenarnya gampang-gampang susah ya. Dibilang gampang nggak juga terlalu gampang, dibilang susah juga sebenarnya nggak terlalu susah kalau kita sering latihan menulis, membaca. Jadi dua hal itu yang harus dilakukan agar tulisan kita itu bisa menjadi tulisan yang baik, tulisan kita bisa nyaman dibaca oleh pembaca. Nah, untuk membuat berita, yang pertama kita harus mencari judul yang tepat, ya, yang menarik, yang sesuai dengan tata bahasa. Bisa juga menyisipkan bahasa-bahasa gaul ya, kekinian, asalkan itu masih dalam tatanan yang sopan, jadi tidak menyinggung pihak manapun. Nah, setelah kita membuat judul, kita akan membuat lead. Nah, di lead ini kita harus memperhatikan apa yang akan kita tulis, karena dalam paragraf pertama kita harus menulis semua atau keseluruhan makna dari isi berita itu. Jadi kita akan menulis 1-2 kalimat di dalam lead, nanti akan kita jabarkan di isi berita.
Jadi di dalam isi berita itu kita jabarkan apa sih yang dimaksud dengan sesuatu yang ada di lead itu gitu, dijabarkan 1, 2, 3. Nah, kalau di IDN Time sendiri itu kita menggunakan listicle ya. Jadi teman-teman bisa membuat listicle 1, listicle 2, listicle 3 dan seterusnya. Itu tujuannya untuk mempermudah pembaca. Jadi pembaca nggak bingung kalau misalnya delete itu maksudnya A, delete itu maksudnya B. Jadi sudah dijelaskan di dalam setiap listicle itu. Next. Nah, teman-teman, artikel yang disukai oleh milenial dan Gen Z itu sebenarnya banyak ya. Tapi untuk artikel lokal itu biasanya milenial dan Gen Z itu menyukai artikel yang sifatnya lebih ringan, inovatif. Jadi teman-teman ini nggak terlalu suka artikel yang berat-berat, bukan berarti mereka tidak mau membaca artikel yang muatannya berat-berat, tetapi untuk setiap harinya mereka lebih suka artikel yang ringan-ringan, yang tidak menguras energi dan pikiran mereka ketika membaca artikel itu. Gitu. Nah, selain itu juga untuk pilihan kata, diksinya itu yang apa ya, yang kekinian, yang dekat dengan mereka. Tidak terkesan menggurui dalam artikel kita itu kita sharing, kita memberikan informasi tetapi kita tidak menggurui mereka seperti mereka ini, oh mereka ini kan belum tahu gitu, hanya saya yang tahu, saya harus memberitahu mereka seperti ini. Jadi hal itu sebaiknya dihindari, kita memberikan informasi dengan cara yang bersahabat. Nah, selain itu artikel lokal yang banyak disukai oleh milenial itu yang banyak dibicarakan. Jadi artikel yang banyak dibicarakan itu yang sebenarnya tidak harus viral, tetapi itu dekat dengan mereka, gitu, dekat dengan keseharian mereka. Jadi hal-hal seperti itu yang lebih disukai oleh generasi milenial dan Gen Z ini. Artikel yang sifatnya agak berat-berat dikit juga sebenarnya nggak masalah ya, tapi mereka akan sedikit menguras energi ketika membaca terutama artikel lokal ya yang berat, misalnya ada kepala desa yang korupsi misalnya, atau ada penangkapan gembong narkoba misalnya. Artikel seperti itu tetap menarik juga, tetapi mereka tidak terlalu banyak menghabiskan waktu untuk membaca artikel-artikel seperti itu. Next. Nah, untuk strategi menulis berita lokal itu ada banyak ya sebenarnya, teman-teman. Yang penting, yang paling utama itu mulai menulis. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita akan menulis artikel lokal itu, kita harus mengetahui sasaran pembaca kita siapa aja. Kalau sasaran pembaca kita itu anak muda atau generasi milenial atau Gen Z, kita harus menyesuaikan artikel kita atau topik yang akan kita bahas itu sesuai dengan generasi milenial dan Gen Z. Kalau teman-teman mau nulis dengan sasaran pembaca misalnya 40 tahun ke atas juga bisa, tetapi topik yang akan teman-teman tulis juga harus relate dengan usia itu. Jadi ini sangat penting ya teman-teman, untuk mengetahui sasaran siapa aja sih yang orang yang ingin kita tujukan tulisan kita itu agar dibaca oleh orang itu gitu. Nah, selanjutnya kita melakukan observasi nih. Kalau kita sudah menentukan topik, kita akan melakukan riset dan observasi untuk menunjukkan bahwa artikel kita itu benar-benar kuat dan artikel kita itu adalah by data. Jadi ini sangat penting. Setelah itu akan timbul nih pertanyaan-pertanyaan di benak teman-teman dari data-data yang teman-teman dapatkan itu. Nah, sebenarnya pertanyaan ini adalah modal utama dalam menulis. Jadi, saya pernah berbincang dengan salah satu penulis nasional, penulis terkenal. Jadi dia mengatakan bahwa tulisan-tulisan saya itu sebenarnya
tidak terinspirasi dari hal-hal yang seperti yang ada di dalam buku saya itu. Jadi tulisan-tulisan saya itu sebenarnya terinspirasi dari pertanyaan-pertanyaan, pertanyaan yang timbul dari otak saya sendiri ketika saya melihat sesuatu, saya bertanya. Ketika saya ingin melakukan sesuatu, saya bertanya. Maka timbullah tulisan-tulisan ini. Jadi sangat penting ya teman-teman bisa melahirkan pertanyaan-pertanyaan sebelum teman-teman menentukan ingin menulis apa. Untuk artikel lokal juga jangan sampai lupa ya sisi humanis. Jadi ini juga seringkali menjadi topik hangat ketika kita menyisipkan sisi-sisi humanis di suatu tempat itu, di suatu daerah itu. Jadi biasanya ini akan lebih menarik ya, menarik pembaca ketika kita menyisipkan sisi humanis di dalam tulisan kita. Nah, selain itu kita juga harus tertantang nih teman-teman. Jadi sangat penting kita merasa tertantang ini agar kita itu bisa mengupgrade diri. Jadi, oh saya harus bisa nih nulis ini. Oh saya harus bisa nih pergi ke Gunung Rinjani misalnya, agar saya tahu seperti apa sih di Rinjani itu. Saya ingin nulis tentang Rinjani. Atau saya ingin nonton MotoGP nih di Mandalika. Aduh, tapi jauh, saya harus izin orang tua dan ini ya. Itu adalah tantangan ya, teman-teman. Jadi menjawab tantangan itu sangat penting agar kita itu bisa mengetahui sejauh mana kemampuan kita. Nah, jangan lupa juga ya untuk menulis artikel lokal itu teman-teman harus menyisipkan keunikan atau kearifan lokal. Jadi itu hal yang penting juga karena kita harus memberikan informasi kepada pembaca kita bahwa ini loh ada sesuatu di daerah kita yang sebenarnya di daerah lain tuh nggak ada. Jadi teman-teman bisa melihat ini keunikan dari daerah kami seperti itu. Next. Nah ini ya untuk contoh artikel lokal yang ini yang baru-baru ini ya untuk MotoGP. Jadi kita bisa melihat nih di sini sudah ada beberapa unsur penulisan berita, misalnya dalam judul 1000 camping ground disiapkan untuk penonton MotoGP di Mandalika. Jadi kita sudah tahu apa, terus siapanya penonton, kemudian di mana, dan sisanya bisa kita dapatkan di dalam berita. Nah, ini ada lead. Jadi sebanyak 1000 camping ground disiapkan oleh pengelola bernama Kelana di kawasan Mandalika. Camping ground tersebut dapat menampung 2.000 penonton MotoGP. Jadi kalau dalam lead itu teman-teman nggak perlu panjang-panjang. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya memang diperlukan untuk sedikit lebih panjang. Tapi kalau bisa dalam lead itu jangan terlalu panjang. Nanti kita bisa jelaskan apa sih yang akan kita maksudkan di dalam tulisan itu di dalam isi berita, isi artikel secara keseluruhan. Teman-teman bisa baca ya untuk artikelnya. Nanti juga teman-teman bisa baca nih contoh-contoh artikel lokal di IDN Times. Teman-teman bisa menulis di Google ntb.idntimes.com. Jadi di sana banyak artikel-artikel NTB, artikel-artikel lokal NTB yang bisa teman-teman lihat seperti apa sih contoh penulisan artikel lokal begitu. Next. Nah, untuk tips, nah sebenarnya ketika saya ditanya Kak Lingga seperti apa sih tipsnya sebenarnya kalau untuk menulis artikel itu, sebenarnya dari semua tips yang teman-teman baca saat ini, tips paling ampuh itu adalah yang poin terakhir. Mulailah menulis, itu adalah tips yang paling ampuh. Jadi menulis. Dengan kita menulis, kita bisa semakin tahu ya seperti apa sih caranya menulis artikel lokal itu. Jadi tapi ada beberapa hal juga yang perlu teman-teman ingat dalam menulis artikel lokal agar kelokalannya itu semakin kelihatan begitu. Teman-teman bisa mencari atau memantau tren di media sosial. Jadi tren media sosial lokal ini kan setiap daerah biasanya selalu ada ya yang trending seperti kemarin di Lombok ada trending Marquez
makan gorengan misalnya, atau ada siapa Alex Espargaro itu lihat emak-emak bonceng 5 misalnya. Nah, kita bisa melihat tren-tren seperti itu di media sosial dan itu bisa menjadi topik yang bisa kita angkat dalam tulisan kita. Nah, selain kita melihat tren media sosial, kita juga harus lebih peka nih terhadap persoalan atau isu-isu lokal. Jadi, memang isu-isu lokal ini sangat penting ya, karena kita kan ingin menulis artikel lokal. Jadi kita harus tahu apa sih yang sedang banyak dibahas di daerah kita. Misalnya seperti kemarin yang di lokal itu banyak orang sedang nyari gimana sih beli tiket MotoGP misalnya. Jadi, oh ternyata orang-orang Lombok nih banyak orang atau orang luar itu banyak banyak ingin tahu sebenarnya beli tiket MotoGP di mana, di gerai apa gitu, apakah ada di toko A atau di toko B. Nah, itu juga bisa kita tulis sebagai artikel. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita harus update ya terhadap kondisi terkini. Jadi kenapa kita harus update? Misalnya nih, 3 tahun yang lalu jalan menuju Pantai Kuta itu jalannya tidak bagus misalnya, atau dulu dari bandara ke Pantai Kuta itu jalannya sekitar 40 menit atau 30 menitan. Nah sekarang ternyata sekarang itu sudah ada bypass dari bandara ke Mandalika misalnya. Kalau dulu kita membutuhkan waktu 40 menit untuk sampai di Mandalika. Nah, untuk saat ini kita hanya membutuhkan waktu 15 menit saja untuk bisa menjangkau Mandalika dari bandara. Nah, itu juga salah satu bentuk update yang bisa kita tulis dan bisa kita jadikan artikel. Atau misalnya dulu jalan ke Pantai Pink itu harus pakai off-road, harus pakai Ranger kalau ke sana, karena kalau pakai motor matic nanti motornya pecah ban misalnya, karena jalannya dulu masih batu-batu dan jalannya itu masih tidak bagus begitu. Nah, sekarang kondisinya sudah berbeda. Sekarang bagi kalian yang 3 tahun lalu sudah ke Pantai Pink bisa datang lagi dengan lebih nyaman, misalnya kita mau menulis seperti itu. Jalan ke Pantai Pink sekarang sudah diaspal, sudah baik, sudah nyaman, nggak harus pakai off-road kalau mau ke sana, seperti itu. Seperti itu juga bisa teman-teman tulis di dalam artikel teman-teman ya. Nah, tips yang selanjutnya, selain teman-teman memperbanyak menulis, juga harus banyak membaca, terutama artikel-artikel lokal ya. Jadi ini juga penting sehingga kita bisa tahu sebenarnya yang terjadi di daerah kita ini apa saja yang sedang banyak dibicarakan oleh masyarakat di daerah kita seperti itu. Itu ya teman-teman untuk tipsnya. Tapi jangan lupa ya dari semua tips ini yang paling utama itu adalah yang terakhir, mulailah menulis, menulis dan menulis. Oke, next. Ini ya teman-teman, kita itu kadang agak kikuk ya kalau mau nulis artikel dengan menyisipkan brand di dalamnya. Sebenarnya nggak sulit. Jadi kalau teman-teman bisa melihat sebenarnya banyak loh artikel-artikel yang penulisnya itu menyisipkan brand di dalam, atau kalau bisa dibilang apa ya bahasanya, endorse ya, endorse gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya menerima endorse tapi si peng-endorse ini atau yang punya brand ini maunya saya nggak mau nih langsung kayak misalnya saya punya produk A atau produk B yang bagus. Nah, saya nggak pengen kayak gitu, saya pengennya ini dibuat seperti berita misalnya. Bisa banget teman-teman. Jadi teman-teman bisa bikin seperti ini. Ini kan juga bisa dibilang kita menyisipkan brand di dalam artikel kita. Jadi Pertamina resmi jadi pendukung utama MotoGP di Mandalika. Sebenarnya di sini kan poinnya itu Pertamina mendukung MotoGP ya, tetapi kadang pembaca itu nggak sadar, oh ini adalah
artikel tentang MotoGP begitu. Tetapi di sana kita mengajak pembaca untuk mengetahui bahwa pendukung utama MotoGP ini adalah dari PT Pertamina seperti itu. Jadi teman-teman kalau nanti ada yang minta endorse bentuknya seperti artikel seperti ini, jangan langsung ditolak. Jadi diambil saja, nanti bisa ditulis seperti ini. Next. Nah, teman-teman, setelah mengetahui seperti apa cara menulis berita, tips-tips menulis berita, sekarang nih saya mau tantang teman-teman untuk menulis berita, untuk menulis artikel lokal. Jadi, teman-teman, saya tantang untuk menulis artikel yang berkaitan dengan MotoGP, karena bentar lagi kita ada MotoGP ya di Lombok. Jadi, teman-teman menulis artikel tentang MotoGP di Pertamina Mandalika International Street Circuit yang ada di Kecamatan Pujut. Nah, teman-teman terima nggak nih tantangan saya? Silakan ya teman-teman, saya tunggu tulisan teman-teman nanti. Oke, next. Jadi ini ya, terakhir ya teman-teman, syarat untuk menulis itu ada 3. Kata Kunto Wijoyo. Jadi menulis, dan menulis. Jadi sebenarnya nggak ada tips lain, teman-teman. Menulislah. Jadi kalau misalnya sekali menulis ternyata belum dipublish, nggak apa-apa. Tulis terus. Besoknya kita bisa melihat sebenarnya kekurangan dari tulisan kita itu apa saja misalnya. Jadi dengan kita terus menulis, kita bisa belajar, teman-teman. Kita belajar apa saja yang menjadi kekurangan dari tulisan kita itu. Percaya deh, nggak ada penulis yang langsung bisa mahir menulis. Mereka juga belajar, mereka menulis terus-menerus sehingga bisa menghasilkan karya yang baik yang disuguhkan kepada pembacanya. Itu ya teman-teman, terakhir dari saya. Terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan beberapa materi tentang penulisan artikel lokal. Jadi saya berharap teman-teman bisa mengambil ilmu, kita sama-sama belajar tentang bagaimana cara menulis artikel lokal. Saya tunggu tulisan teman-teman dan saya tunggu teman-teman di Lombok Writer Festival 2022 di Gili Trawangan nanti pada tanggal 9 hingga 10 Maret mendatang. Sampai jumpa teman-teman semua. Terima kasih untuk pemaparan dan penjelasan yang keren banget ya dari Kak Lingga Uni dan pastinya sangat edukatif. Semoga materi tersebut bisa menjadi bekal untuk diaplikasikan oleh Sobat Milenial pada saat berlangsungnya event Lombok Writers Festival yang akan tayang live di YouTube channel IDN Times. Dan juga bisa loh dihadiri oleh teman-teman yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti acara ini secara langsung di Pearl of Trawangan, Gili Trawangan. Oke, sebelum kita berpisah, aku pengen ngingetin ke kalian semua nih, buat jangan lupa download aplikasi IDN Times Community. Well, terima kasih kepada Sobat Milenial yang sudah menonton dan belajar dari video ini. Sampai ketemu di Lombok Writers Festival 2022. Saya Larsati Putri pamit undur diri, sampai jumpa.